Kembali di diskusi titik temu dari RKN Video dan Radio, membahas isu-isu yang menjadi perhatian kita semua. Dan di akhir pekan kedua September 2023 ini kita masih membahas tentang musim Capres cari pendamping. Saya Hardy Hermawan dan masih bersama dengan 3 orang narasumber. Ray Rengkuti dari Pengamat Politik Lingkar Madani, Arif Susanto dari Exposit Strategik, dan Dr. Subhan dari Palmerah Sindikat. Tadi sudah kita sebutkan beberapa pertimbangan bahwa pada akhirnya politik di Indonesia itu memang gimana caranya berlomba-lomba menjadi penguasa. Karena itu yang terpenting untuk bisa survive dan punya akses ke berbagai sumber daya sehingga mereka bisa bertahan paling nggak sampai pemilu berikutnya. Jangka pendek bener ya kalau kayak gitu. Ya, jadi kemenangan ini penting banget. Penting banget. Nah, kalau melihat dari kandidat cawapresnya itu sendiri, ini kira-kira bagaimana? Apakah, saya ke Mas Arif dulu lah, apakah Mas Arif melihat ada diferensiasi dari para kandidat calon wakil presiden kita sehingga ya paling nggak memenuhilah beberapa prasyarat-prasyarat supaya dia lebih berpeluang terpilih? Ya, ada sebenarnya yang perlu ditambahkan juga dari syarat-syarat yang tadi sudah disebutkan kawan-kawan ya. Pertama, bahwa cawapres itu dengan posisi yang hari ini makin strategis, maka dia harus bisa melengkapi segala yang dipunyai oleh capres. Yang bisa ujuk-ujuk dia lakukan sekarang. Betul. Reputasi Betul. dia yang menunjukkan Betul. itu. Nah, ini yang kemudian bisa ditutup oleh peluang yang kedua, yaitu bahwa capresnya atau bacapresnya akan mencari pasangan yang kira-kira tidak akan menjadi kompetitor di 2029. Itu juga faktor penting, tidak hanya dari sisi usia gitu ya, tapi bahwa peluang politik untuk tidak menjadi kompetitor itu ya kita sudah punya pengalaman ya dengan ya misalnya dulu Pak JK ya kan, yang mulanya kompatriot gitu ya, yang mulanya partner lalu berubah menjadi kompetitor. Nah, itu yang juga saya pikir sedang coba dihindari sehingga kalkulasinya menjadi semakin kompleks untuk belum kunjung menemukan siapa orang yang tepat menjadi pendamping itu tadi. Tapi dari antara itu sendiri diferensiasinya Anda melihat hampir sama aja semua. Kalau dari sudut pandang hari ini, saya pikir tidak ada perbedaan yang signifikan. Tidak ada perbedaan. Tidak ada, ya perbedaan tentu ada gitu ya, tapi tidak signifikan. Tidak signifikan. Yang harus saya pikir ditemukan ya, tidak hanya oleh baca pres tapi juga baca wapres. Mas Subhan? Jadi kalau melihat cawapres sekarang, raportnya kira-kira gimana ya kan, baca pres sudah ada nih 3 ada 3 ya. Ya kan mungkin bisa 2 atau bisa 4, tapi yang ada 3 nih kira-kira cawapres sekarang ini. Memang diferensiasinya nggak ada sekarang. Hampir semua ya, dan mohon maaf mediocre juga ya. Oke, kita satu persatu lah. Di rata-rata ya, di rata-rata. Pak Erlangga Hartarto. Pak Erlangga kan segini Mas Hadi, sekarang ini kan semua kan kitab sucinya itu adalah survei, hasil survei kan, elektabilitas kan. Jadi semuanya ke situ. Ke situ akhirnya. Harusnya sejak 2-3 tahun, saya bilang tadi bahwa berpolitik itu sejak 5 tahun dia udah bentuk. Sekarang tuh panennya harusnya. Nah sekarang dia mau tanam baru, baru mau menikah sekarang, pacarannya belum, tiba-tiba pengen menikah. Itu agak susah di mana-mana juga, kecuali kawin lari atau kawin tangkap. Nah kayak gitu kan kira-kira. Nah, tapi kalau survei kan berarti yang tas yang pertama tadi, iya kan, popularitas. Pasti otomatis jangka pendek semua partai politik akan melihat yang elektabilitas tinggi. Pasti itu acuannya nggak ada lagi. Jangan ditanya soal apa tadi misalnya. Kalau beda-beda tipis, misalnya elektabilitas kedua cawapres. Kedua resistensinya, siapa yang paling besar? Ya kan, pasti gitu kan. Elektabilitasnya misalnya rendah, tapi resistensinya dia ternyata paling kecil gitu kan. Nah itu kan bisa berbalik tuh, kayak bejana berhubungan itu kan. Nah tapi kalau misalnya elektabilitasnya tinggi tapi resistensinya tinggi, katakanlah dia misalnya 40% tapi resistensinya 70%, pasti itu berat, minus nanti kan gitu. Jadi ini harus benar-benar kalau untuk semua jangka pendek ya harus melihat angka Mas. Pasti nggak ada yang lain, tidak lagi pertimbangan yang lain. Ya kan, dan semuanya hampir mirip tuh. Semuanya kan berapa sih, paling di bawah 10% semua ya. Sebagai cawapres. Cawapres ya. Enggak, sebagai cawapres semua sekitar rata-rata segitu kan, semua kan 14. segitu kan, 15 ke bawah kan gitu kan.
Nah, ya inilah maksud tadi saya sampaikan bahwa kalau kita berpolitik jangka pendek, pasti ujungnya cuma itu. Tapi masa sih nggak ada katakanlah kelebihan atau mungkin sesuatu yang menonjol dari para cawapres ini? Nah, ini loh. Masing-masing personalitasnya ada, ya kan? Ada yang dikaitkan dengan kelompok tertentu. Ada yang dianggap, misalnya tadi kan KNU-nya, Jawa dekat, Timurnya, ya PKB-nya. Kan? Nah, PKB Jawa Timur. Ternyata menurut survei tahun lalu ketika sejak dengan Pak Prabowo, kan Prabowo di Jawa Timur agak naik. Nah, kan gitu kan? Berarti ada nih apa nih nilai dari kelebihan dari Caimin kayak gitu kan? Yang lainnya misalnya Sandiaga Uno. Anak milenial dianggap merepresentasi segala macam. Dan dia sekarang orang partai, pengusaha, isi tasnya banyak ya Mas Arya, isi tasnya banyak gitu kan. Jadi, segimana nggak tahu. Nah, udah gitu sekarang kan gini, pencitraan itu penting Mas. Misalnya gini Mas Ardi, wah saya milih karena ganteng, ya kan karena cakep, itu begitu banyak loh, banyak. Karena apa? Setiap zaman pencitraan itu beda-beda. Misalnya gini Mas, tahun 20-an itu ya, orang Inggris itu merasa orang paling hebat itu jago pidato. 1920 maksudnya? Iya, orator. Makanya Bung Karno itu orator banget dulu, karena paling hebat. Otaknya kayak Einstein, dia itu nggak dianggap hebat. Nah, kemudian, belakangan kan kemudian juga yang muncul punya body yang bagus, badan hebat segala macam, keren, putih, nah gitu kan. Di zaman Jokowi berubah misalnya, citranya berubah tuh, semua demitologi itu semua tuh belusukan dianggap merakyat kayak gitu. Semua citra itu dibangun untuk mendekatkan kepada publik. Nah, kalau publik menerima citra itu, seberapa resistensinya tapi dia lebih tinggi, itu akan masuk. Dan sekarang belum ketemu. Belum ketemu. Hampir semua mediocre rata-rata, Mas. Jadi bisa jadi sekarang siapapun yang dipilih, yang menentukan cuma presiden sampai saat ini loh. Jadi mediocre itu artinya nggak cuma cawapresnya juga. Capresnya juga maksudnya. Ya masih rata-rata Mas semua Mas kita ini kan. Kita kan yang butuh di atas rata-rata nih. Mestinya ya. Iya, kita yang butuh. Nah, primus inter pares itu semua. Tapi kayak yang ada, ya sudah kita harus menerima nih apa adanya sekarang ini gitu. Kita cari yang terbaik dari yang ada ini. Kita cari yang terbaik. Apa yang ada kita punya, kita cari yang terbaik. Tapi apakah itu yang terbaik? Asumsinya gitu. Ya. Kita klasifikasikan lagi, kita kategorisasi lagi. Yang terbaik itu yang penting dia bisa memenuhi dengan kekuasaannya tadi, dia bisa memenuhi untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Itu yang penting sebetulnya. Ya. Jadi mereka punya spesifikasi tapi tidak terlalu menonjol perbedaannya satu sama lain. Sama-sama mediocre katakanlah gitu, meskipun ya cukup oke, cukup lumayan, tapi tidak terlalu gemilang, tidak terlalu menonjol. Apalagi sekarang misalnya dengan mohon maaf kayak Jokowi kan artinya gini, dengan kondisi dia sekarang, dengan banyak orang yang tidak suka dia misalnya gitu kan, banyak lagi yang masih tinggi terus sekarang apa namanya 80 kan tingkat puasannya. Artinya apa? Dia melakukan perubahan-perubahan yang sangat signifikan. Nah makanya saya bilang sama banyak orang, kalau Anda mendukung seseorang, janganlah membenci calon lain. Di kita kan enggak, kalau saya mendukung misalnya si A, maka saya akan benci si B. Itu yang berbeda itu. Kita selalu menyebut antara benci dan cinta. Nah itu kalau Anda bagi mencintai, saya menarik gitu ya. Kan sebenarnya nih, tugas negara ini adalah menemukan antitesisnya Jokowi. Tidak dalam kerangka kebencian itu tadi. Tetapi membayangkan bahwa kita perlu sebuah senario baru. Ya, perlu keberlanjutan, perlu semangat baru. Iya. Spirit baru. Ya. Ini new chapter bagi kita. Kalau cuma melanjutkan Jokowi, itu selesai itu koalisi Indonesia Maju. Ya. Oke. Mediocre semua. Tapi ya kalau misalnya bayangkanlah tadi mungkin Bang Ray sekarang. Bayangkanlah dari yang mediocre itu kalau kita cari kecocok-cocokan, kekurangan capres bisa ditutupi oleh cawapres, Anda kira-kira bayangkannya seperti apa? Tadi saya tanya Pak Prabowo, dia akan cari yang lebih muda atau yang lebih bisa menampung aspirasinya kaum muda. Kalau Anda bayangkan bagaimana? Kita sekarang bicara yang agak konkret lah. Iya, makanya. Jadi posisi Airlangga ke Pak Prabowo itu bisa 80%. Pak Erlangga jadi pendampingnya Pak Prabowo. Kenapa? Karena setidaknya dua alasan. Alasan pertama adalah ini amanah dari Kernas Partai Golkar. Jadi Golkar itu tidak akan lepas salah satu dari dua posisi ini kan. Kalau cawapres minimal. Cawapresnya didapat minimal cawapresnya.
dalam rangka itulah saya mengatakan Ridwan Kamil nggak mungkin dipindah oleh Pak Prabowo. Karena Pak Erlangga sudah kafling kursi Golkar. Ya, kita sudah menjadi orang Golkar kan. Jadi kalau orang mau dicalonkan oleh Golkar ya ketua umumnya karena itu hasil Demokrat kan. Iya. Dan yang kedua nggak mungkin juga karena baru 2 bulan 3 bulan jadi anggota partai Golkar lagi jadi calon Wakil Presiden. Di sini banyak sekali yang numpuk di generasi kan. Banyak. Yang ngantri. Banyak antriannya. Iya. Bisa tawanin duluan. Betul. Nah itu alasan pertama. Ada majelis partai, ada majelis pertimbangan, ada dewan pakar, ada segala macam itu di Golkar. Iya. Misalnya Erlangga mengatakan memang bedanya Ridwan dengan saya apa katanya. Ridwan populer, tapi kan saya ketua partai kan. Jadi kan bisa begitu tuh misalnya. Nah itu alasan pertama. Ya. Jadi bagaimanapun Golkar ini akan mengatakan saya akan harus dapat itu. Justru menguat itu setelah Caimin pergi. Itu dan setelah Caimin pergi ya pilihannya yang paling dekat ke Pak Terus Prabowo. apa yang bikin Pak Prabowo mau terima? Itu yang saya sebut tadi, kalau Pak Golkar nanti pergi nggak lolos ini partai. Masih ada nggak bisa ya yang lainnya? Nggak bisa, kecuali Golkar sama Gerindra bisa. Iya. Tapi kalau Gerindra sama PAN Nggak cukup, kurang dikit. Gitu. Jadi ya sangat menentukan sekarang Erlangga untuk jadi calon wakil presiden itu pertama. Alasan yang pertama itu. Yang kedua adalah yang kalau disebut perwakilan Jawa Barat lah, karena misalnya disebut Jawa Barat ya, perwakilan apa ya itu kan Erlangga orang Jawa Barat. Erlangga Hartarto orang Sukabumi. Kenapa? Satu, yang kedua kakeknya pahlawan nasional. Ya itu. Yang kedua adalah Golkar sendiri besar di Jawa Barat. Ya besar, kan? betul. Karena itu misalnya kalau disebut Ridwan Kamil, saya sendiri sudah jadi representasi dari apa yang disebut dengan Jawa Barat itu kan kira-kira. Betul. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga sih ibaratnya begini. Mungkin ini ya perasaannya Erlangga itu Cak Imin aja bisa wakil presiden. Iya kan. Cak Imin aja bisa jadi calon wakil presiden. Masa kita Golkar enggak meraih suara kedua ketiga menang gitu loh. Nah dengan 3 alasan itulah saya mengatakan ya cari posisi dari Erlangga itu kuat Pak Prabowo. Kalau dibilang persentase itu 80%, gitu ya. Di luar Erlangga itu orang menyebut misalnya Erick Thohir gitu ya. Nah Erick Thohir itu iyalah oke. Kalau Erlangga legowo nggak mau mungkin Erick Thohir naik kira-kira begitulah ya. Nah tetapi ini pun masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan GR ini, ya potensi Erlangga. Tapi cukup dah. Gerindra dengan PAN cukup. Jadi berapa? 78 ditambah 44, jadinya 122 cukup. Dari jumlah kursi. Jumlah kursi cukup. Jumlah kursi. Ya, 115 kan? Oke. Persyaratan administrasinya cukup. Tapi kalau mereka sendiri yang maju udahlah. Udah selesai gitu. Kan kira-kira begitulah ya. Apalagi kalau Golkar nanti nyebrangnya ke salah satu. Potensial misalnya dia. Enggak, saya bayangin kan Golkar sama Demokrat aja. Enggak. Ya? Itu buang-buang tenaga, pikiran, macam-macam. Iya kan? Gabung dengan Prabowo aja belum tentu menang, apalagi Ya. Oke. Jadi kalau tenaga pikiran macam-macam kalau itu. Jadi kalau Anda yakin, bukan yakin ya, Anda merasa bahwa yang paling masuk akal sekarang ini adalah Prabowo dengan Erlangga. Iya, makanya saya katakan posisi Erlangga itu 80%. 80%. Dibanding kandidat lain untuk Prabowo. Ya, di bawah dia nanti mungkin ada Erick Thohir. Tapi ini pun nunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau putusan 70 tahun itu. Bukan, 35 tahun. 25 tahun. Kalau putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan 35 tahun. 35 tahun. Barulah. 2 orang ini mungkin akan kesalip oleh Gibran. Jadi Gibran lah yang paling potensial untuk menjadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Itu persis seperti yang disebutkan tadi, anak muda, muda, dan sebagainya. Oke. Itu kalau Pak Prabowo. Ya. Kalau Pak Anies kira-kira udah seperti inilah ya. Apanya? Dengan Mas Caimin ini agak sulit lah goyang lagi ya. Kecuali dua-duanya mundur gitu. Kecuali mereka merasa nggak laju juga di kereta kan. Kita bisa baik-baik. Jadi komposisi ini kalau nggak maju bareng ya mundur bareng. Iya. Tinggal Pak Ganjar
segmen berikut kita akan bahas tentang Pak Ganjar. Kita akan segera kembali.